Ada 9 pemain yang berstatus debutan di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia berkekuatan 23 pemain untuk Piala AFF 2022. Di antara nama tersebut, terdapat 9 pemain yang berstatus debutan untuk ajang ini. Menariknya, beberapa pemain tersebut sejatinya sudah cukup kenyang pengalaman bermain untuk Timnas Indonesia. Jadi, agak mengejutkan jika pemain ini baru sekarang merasakan panasnya atmosfer Piala AFF. Selain itu, ada juga pemain asing yang baru jadi warga negara Indonesia lewat proses naturalisasi. Meski belum punya pengalaman tampil di Piala AFF, para pemain ini diprediksi membuat Timnas Indonesia jauh lebih tangguh, karena mereka sudah punya jam terbang mumpuni. Berikut ini, 9 pemain Timnas Indonesia yang baru pertama kali terjun di Piala AFF. Yang pertama, ada Ilija Spasojevic. Striker Bali United ini tak perlu diragukan lagi kualitasnya. Spasojevic musim lalu jadi top scorer Liga 1 dengan 23 gol. Musim ini dia juga bersaing di bursa pemain tersubur. Pemain kelahiran Montenegro ini sudah mengemas 7 gol. Sebenarnya, Spaso tercatat pernah membela Timnas Indonesia di tahun 2017 silam. Waktu itu dia dipanggil pelatih Luis Milla. 2 kali tampil dia mengemas 3 gol. Namun setelah itu, Spaso tak lagi dilirik Timnas Indonesia. Lantaran Timnas Indonesia melakukan peremajaan skuad dan memilih pemain yang punya darah Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong baru memanggilnya di saat pemusatan latihan terakhir di Bali, itu pun karena striker Dimas Drajat mengalami cedera. Andaikan Dimas dalam kondisi fit, bisa jadi Spaso tak akan pernah merasakan tampil di Piala AFF. Karena sekarang usianya sudah 35 tahun. Sepertinya Spaso akan totalitas untuk Merah Putih di turnamen ini, dia bakal memberi bukti jika masih pantas membela Indonesia. Yang kedua, ada Mark Klok. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. Gelandang kelahiran Belanda ini sudah memberi bukti di kualifikasi Piala Asia dan beberapa uji coba internasional bersama Timnas Indonesia. Tahun ini, Klok juga bermain apik di SEA Games. Pemain sekelas Evan Dimas harus terlupakan dengan kehadirannya. Sebenarnya, Klok mendapatkan paspor Indonesia sejak 2020 lalu. Namun baru tahun ini dia menjalani debut bersama tim Merah Putih. Itu seiring dengan menurunnya performa Evan Dimas. Sedangkan Klok justru bermain konsisten di klub maupun Timnas Indonesia sejak tahun ini. Kemungkinan besar gelandang 29 tahun ini akan tetap jadi pilihan utama Shin Tae-yong di lini tengah. Bersama Timnas Indonesia, Klok punya 5 caps dan mengoleksi 2 gol. Cukup apik, karena dia gelandang yang punya akurasi syuting terukur. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still. Kemudian yang ketiga, ada Jordi Amat. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no. Pemain yang paling ditunggu aksinya di Piala AFF, karena dia akan menjalani debut dengan Timnas Indonesia. Selama ini, Jordi masih belum pernah bermain untuk Merah Putih karena naturalisasinya belum kelar. Baru pertengahan November lalu Jordi menjalani sumpah sebagai warga negara Indonesia. Meski belum pernah membela Timnas Indonesia, namun dia beberapa kali menjalani pemusatan latihan, sehingga dia sudah melakukan adaptasi dengan pemain lain. Tinggal bagaimana dia mengerahkan pengalamannya saat debut di Piala AFF nanti. Jordi bukan pemain sembarangan, dia sempat jadi bagian timnas Spanyol di kelompok usia. Di level senior, bek 30 tahun ini pernah bermain untuk Rayo Vallecano, Espanyol, Real Betis, Swansea. Jadi, ekspektasi publik Indonesia sangat tinggi kepadanya. Berikutnya yang keempat, Sadil Ramdhani. Winger eksplosif ini sudah sering keluar masuk Timnas Indonesia. Tapi anehnya, dia belum sempat mencicipi Piala AFF. Meski usianya baru 23 tahun, Sadil tercatat memiliki 15 caps bersama Timnas Indonesia senior. Jumlah yang lumayan tinggi, namun dia lebih banyak tampil di uji coba internasional.
Selain itu dia sempat membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Jika melihat kemampuannya, Sadil salah satu winger terbaik Indonesia saat ini, bersama Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri tentunya. Sadil juga punya jam terbang internasional cukup tinggi. Karena 2 musim terakhir dia membela tim Malaysia, Sabah FA. Saat di lapangan, Sadil bisa jadi pembeda, eksplosif dan bisa jadi pemecah kebuntuan dengan tendangan kerasnya. Selanjutnya nomor 5 ada Muhammad Rafli. Striker yang satu ini sempat jadi bahan perbincangan. Karena performanya di Arema FC sedang menurun, tapi dia tetap dipanggil Shin Tae-yong. Dalam beberapa uji coba internasional, terlihat cara bermain Rafli berbeda dengan Arema. Ketika bermain untuk timnas Indonesia, dia terlihat lebih lepas, Rafli lebih sering dipasang sebagai striker, sedangkan di Arema, pemain 24 tahun ini dipasang sebagai gelandang. Musim ini entah kenapa, Rafli terlihat lebih terbebani saat main dengan Simo Edan. Bersama timnas Indonesia, Rafli sudah punya 8 caps. Dia menjalani debut tahun lalu bersama tim senior Indonesia. Namun Rafli belum pernah mencetak gol, lantaran dia lebih sering tampil sebagai pengganti ketimbang pemain utama. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran. Lalu berikutnya yang keenam, ada Marcelino Ferdinand. Pemain yang paling menyita perhatian sejak tahun lalu, Marcelino disebut sebagai gelandang muda terbaik Indonesia saat ini. Sebagai gelandang serang, dia punya kemampuan komplit. Skill bagus, visi bermain oke dan tendangan keras. Permainannya terlihat lebih matang, padahal usianya baru 18 tahun. Sebelumnya, Marcelino jadi andalan timnas Indonesia di kelompok usia. Karena permainannya paling menonjol, dia dipanggil ke tim senior untuk Piala AFF. Saat ini, Marcelino punya 7 caps dengan timnas Indonesia, dia sudah mencetak 1 gol, sangat menjanjikan untuk pemain muda. Tidak menutup kemungkinan Marcelino jadi pemain inti dalam turnamen ini. Lalu nomor 7 ada Yakob Sayuri. Winger yang satu ini baru tahun ini sebenarnya menjalani debut bersama timnas Indonesia pada Juni tahun 2021 lalu. Namun setelah itu permainan Yakob kurang konsisten. Baru tahun ini dia kembali dapat kesempatan ke timnas Indonesia. Anehnya, posisi bermain yang didapatkan berbeda dengan di klub. Di timnas Indonesia, Yakob diturunkan sebagai bek kanan, sebagai pelapis Asnawi Mangkualam. Padahal di klubnya, PSM Makassar, pemain 25 tahun ini berposisi di sayap kanan. Dia tergolong subur di Liga 1, karena sudah mencetak 4 gol dan 3 assist. Sedangkan bersama timnas Indonesia, Yakob masih agak canggung. Maklum, pemain berdarah Papua ini baru 3 kali tampil dengan seragam merah putih. Selanjutnya yang ke-8 ada Dendi Sulistiawan. Pemain 26 tahun ini bisa jadi striker dan winger. Sebab, Dendi punya skill dan kecepatan. Bersama timnas Indonesia senior, dia baru memiliki 2 caps dan mencetak 1 gol. Cara bermainnya agak berbeda di lini depan, karena dia bukan tipikal striker murni. Tapi Dendi bisa jadi solusi jika lini depan timnas Indonesia butuh penyerang yang punya kecepatan. Musim ini, bersama Bayangkara FC, dia lebih banyak dapat kesempatan. Dendi sudah tampil dalam 10 pertandingan, mencetak 2 gol dan 2 assist. Tidak terlalu produktif sebenarnya untuk ukuran penyerang timnas. Tapi Shin Tae-yong tampaknya senang dengan karakter bermainnya yang agresif di lini depan. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still. Yang terakhir ada Ramadan Sananta. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, go. Dia
Dia adalah pemain kejutan musim ini, usianya masih 20 tahun dan kini bermain untuk PSM Makassar. Yang mengejutkan, dia tidak pernah terpantau di timnas Indonesia kelompok usia, tapi langsung menembus level senior. Itu tak lepas dari performa apiknya di PSM. Dari 7 pertandingan, dia berhasil mengemas 3 gol. Selain itu, Ramadan memperlihatkan karakter penyerang murni. Dia bisa jadi solusi saat timnas Indonesia sudah lama tidak melahirkan striker house goal. Saat ini, Ramadan memiliki 2 caps bersama timnas Indonesia, yakni saat 2 kali beruji coba melawan Curaçao pada September lalu. Namun waktu itu Ramadan belum memperlihatkan performa terbaiknya. Dia masih canggung mengenakan seragam merah putih. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Demikian, itulah 9 pemain timnas Indonesia, yang akan menjalani debutnya di Piala AFF 2022. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your